Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin نورك الساري ومدارك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun wal-muhtaramun, para habaib, wabil khusus ayahanda Al-Habib Tahir bin Saleh Al-Idrus hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Kita doakan Abuya Habib Tahir semoga dipanjangkan umur, disehatkan badan hingga bisa terus membimbing kita di pondok pesantren Kamarul Muhibbin ini. Juga yang kita muliakan akhina Al-Habib Ja'far ibn Tahir Al-Idrus selaku pengasuh di pondok pesantren ini dan di majelis taklim ini, juga para guru-guru dan para habaib-habaib lainnya yang juga hadir, Al-Habib Muhammad Al-Kab dan para habaib lainnya yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Semoga para zuriat Nabi SAW, para habaib, para syaraib diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala panjang umur, sehat badan, dan kita bisa mendapatkan keberkahan daripada mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Juga yang kita muliakan para asatiz, para guru-guru, para alim ulama, para asatiz daripada pondok pesantren Kamarul Muhibbin, dan seluruh dewan guru baik yang putra ataupun putri. Juga kita doakan mereka selalu dalam penjagaan istiqamah di dalam mengajar kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga kita muliakan juga para hadirin wal hadirat jamaah majelis zikir wa ta'lim atau pondok pesantren Kamarul Muhibbin ini, serta hadirin wal hadirat sekalian rahimakumullah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik hidayah serta inayah Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita pada malam hari ini. Allah ta'ala ringankan langkah kaki kita untuk berhadir di acara yang penuh berkah, acara yang sangat luar biasa, yaitu acara Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul daripada Abah Guru Sekumpul. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, Al-Imam Muhammad Al-Azab di dalam Maulid Al-Azabnya menyebutkan di dalam rawinya, ya Rabbi attir bi salati darihahu wa adim alaihi salam azatika sarmada. Ya Rabb, berikanlah wewangian, berikanlah keharuman, wangikanlah dengan salawat itu kuburnya, makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kekalkanlah salam juga atas beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsummal musyaffa'u lam yazal mutaraqqiyan rutaban bihusni kamaliha qad ufrida. Kemudian al-musyaffa' Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mutaraqqiyan, yaitu naik derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita malam hari ini membaca Maulid Al-Azab yang menceritakan tentang Isra wal Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengartikan sebagian dari rawinya. Jadi jar pengarang, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa mutaraqqiyan. Jadi Rasulullah itu di dalam setiap
waktunya, setiap detiknya itu selalu tinggi pangkatnya, selalu naik, lam yazal mutarakkiyan, tidak henti-hentinya. Mulai daripada Rasulullah SAW dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mutarakkiyan. Kalau bicara kita dari segi pahala, membicarakan dari segi pahala, yang mana kita ketahui bahwasanya pahala apabila sang murid berbuat baik, itu gurunya mendapatkan pahala. Apabila anak berbuat baik, orang tuanya mendapatkan pahala. Nah, sekarang siapa yang pertama kali menunjukkan kebaikan kepada kita kalau bukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah yang bersabda, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Siapa yang menunjukkan orang pada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berbuat baik itu. Kemudian kalau orang yang menunjuki orang lain kebaikan tadi, menunjuki kebaikan lagi kepada orang setelahnya, lalu menunjuki lagi kepada orang setelahnya. Jadi terus berkalipatan pahala itu hingga tidak terhingga, sehingga tidak terhitung. Makanya aja kalau urusan ilmu, orang-orang yang terkemudian, orang-orang yang baru, orang-orang yang hanyar, mungkin boleh jadi ilmu lebih banyak, lebih tinggi dari orang-orang terdahulu. Tapi kalau urusan pahala, urusan amal, tentu orang dahulu yang lebih banyak. Karena kita-kita semua ini adalah jasa-jasa daripada guru-guru kita. Kita semua ini adalah jasa daripada orang-orang yang terdahulu, yang mendahului kita. Maka orang yang paling dahulu yang bergelar Abul Arwah itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga selalu naik. Maka sungguh benar apa yang dikatakan oleh orang tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Apa yang dikatakan oleh Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi, bima tadiqu an kitabatihi butunul awraq. Jadi walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu bersifat baik, bersifat elok, bersifat jamil, yang mana lembaran-lembaran kertas tidak akan sanggup untuk menulis kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu apa yang disampaikan oleh Al-Habib Ali Habsyi di dalam Simtud Durarnya. Apa yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai di dalam Maulid Ad-Dibainya juga menyebutkan, ajar beliau, Shalla alaikallahu ya adnani, sampai kepada kalimat maza yu'abbiruka an ulaka maqali. Sampai-sampai Syekh Abdurrahman Ad-Dibai kehabisan kata-kata ingin mengungkapkan keindahan dan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh Muhammad Al-Azab tadi benar, lam yazal mutarakkiyan rutaban bihusni kamaliha qad ufrida, yang mana sungguh Rasulullah itu selalu naik derajatnya dengan kesempurnaan yang tersendiri, tidak dimiliki oleh orang lain. Karena sendiri Rasulullah itu di dalam makamnya, di dalam kedudukannya, di dalam ketinggiannya, qad ufrida. Bahkan seluruh daripada akhlak-akhlak, seluruh dari kemuliaan-kemuliaan itu bersumber daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Maka tidak ada di alam semesta ini, tidak ada daripada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai akhlak, mempunyai kebaikan, mempunyai keistimewaan, melainkan bersumber daripada kebaikan dan keistimewaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau yang ke atasnya pasti sudah berasal daripada Nabi Muhammad. Hatta lahu rahmanu arsala rahmatan tuba liman biqawmi millati hiktada. Sehingga
Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih mengutus itu Nabi Muhammad sebagai rahmat, dan betapa beruntungnya orang yang mengikuti dengan jalan agamanya yang lurus. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Allah ciptakan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang rahmah. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sebagai rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad melainkan rahmat bagi sekalian alam semesta. Rahmat, kasih sayang, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jika umat-umat terdahulu apabila berbuat jahat kepada nabinya, jika berbuat zalim kepada nabinya, seketika itu juga Allah timpakan azab kepada umatnya, pada umat itu. Orang-orang kafir di zaman nabi-nabi terdahulu jika berani berbuat zalim kepada nabinya, seketika itu juga siksa akan menimpa mereka. Tapi orang-orang kafir di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musuh-musuhnya Nabi Muhammad seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab, Abu Sufyan sebelum masuk Islam, memusuhi Nabi, bagaimana mereka seringkali hendak membunuh Nabi, memusuhi Nabi, tapi tidak satupun dari mereka yang mati terkajut, tidak satupun dari mereka yang mati mendadak, tidak ada. Itu kenapa? Karena rahmahnya Rasulullah bukan hanya umat Islam yang merasakan, tetapi juga orang kafir pun merasakan rahmah. Ditunda sampai mereka benar-benar sampai waktunya Allah Subhanahu wa taala juga akan menyiksanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan. Allah bisa menunda orang kafir kalau ia bertaubat, kalau ia masuk Islam, kalau ia dapat hidayah. Tapi kalau sudah sampai ajal, sampai waktunya tidak diberikan taubat, tidak diberikan hidayah, tetap juga mati dan mendapatkan siksa juga akhirnya. Tapi yang disyahid di sini membuktikan bahwa Rasulullah itu rahmah, kasih sayang bagi seluruh alam semesta, sampai-sampai orang kafir pun di zaman Nabi Muhammad pun diberi keringanan, ditunda azab dan siksanya. Maka sungguh beruntung orang yang mengikuti agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi jismihi war ruhi asra yaqzatan walakam ajaiba qad arahu wa ashhada. Dan dengan jasadnya Rasulullah dan dengan rohnya. Jadi Rasulullah itu di Isra wal Mi'rajkan dengan jasad dan roh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jalankan yaqzatan, di waktu jaga, bukan dalam mimpi. Isra wal Mi'raj itu bukan dalam mimpi, tapi di waktu jaga. Bahkan dengan jasad dan rohnya. Dalilnya kata para ulama, dengan jasad dan roh itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan subhanallazi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan dengan hambanya. Hamba di situ yang dimaksud roh dan jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakam ajaiba qad arahu wa ashhada. Berapa banyak keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan dan saksikan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Isra wal Mi'raj itu. Semua Allah Subhanahu wa taala perlihatkan. Yang asalnya dahulu adalah beriman dengan yang gaib, tetapi malam Isra wal Mi'raj Rasulullah itu beriman dengan sesuatu yang nyata dan hadir di depan mata. Karena tidak ada lagi yang gaib bagi Rasulullah, tidak ada lagi yang tersembunyi bagi Rasulullah, semuanya diperlihatkan. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Nah, sungguh melihat daripada tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat besar di malam Isra wal Mi'raj. Bukan hanya dengan melihat surganya, bukan hanya melihat nerakanya, bukan hanya melihat malaikatnya, bukan hanya melihat daripada alam-alam gaib, alam-alam jabarut, malakut dan lain-lainnya. Lebih daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat zat Allah Subhanahu wa taala pada malam Isra wal Mi'raj itu. Melihat yang menciptakannya, bukan melihat ciptaannya lagi.
bukan mulai ciptaannya lagi. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard, ya. Demikian juga kami perlihatkan Ibrahim itu tentang kerajaan ataupun alam langit dan bumi, alam malakut yang ada di langit dan di bumi, alamnya malaikat. Kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim, itu alamnya malaikat. Tapi Rasulullah bukan alamnya malaikat lagi, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta alam semesta. Rakibal buraqa wa sara tahta rikabihi Jibrilu yamshi kayyanala suda. Kemudian lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki kendaraan burak yang mana berjalan di bawah kendalinya malaikat Jibril agar mendapatkan keberuntungan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki burak dengan didampingi oleh malaikat Jibril sebelah kanan, malaikat Mikail sebelah kiri, pendampingnya. Perjalanan musafir menuju hadrat Allah Subhanahu wa taala, ingin menuju arasnya Allah Subhanahu wa taala, ditemani oleh dua orang malaikat ini. Sebelah kanan Jibril, sebelah kiri Mikail, di tengahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendarai burak. Karena penghormatan yang sangat luar biasa bahwa Rasulullah itu dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, dijemput untuk bertemu, bahkan diberikan kejutan untuk Nabi. Kalau Nabi Allah Musa alaihissalam, tidak heran Nabi Musa itu tidak takajud bertemu dengan Allah, karena Nabi Musa itu sudah berkhalwat selama 30 hari, kemudian ditambah 10 lagi. Batamma miqatu rabbihi arba'ina lailah, sempurnalah miqat ataupun daripada munajatnya Nabi Musa 40 malam di Gunung Tursina, sehingga diizinkan oleh Allah mendengar kalamnya. Itu hanya sebatas mendengar kalam Allah, kada bertemu, kada melihat dengan Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa. Nabi Musa menyengaja. Nabi Musa itu bedanya Rasulullah SAW dengan Nabi Musa. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW apa terjadi? Baina ana ya Rasulullah, dalam satu riwayat, manakala aku sedang berbaring di antara dua keluarga aku, sebelah kanan Sayyidina Hamzah, sebelah kiri Sayyidina Ja'far, yang satu paman beliau, yang satu adalah sepupu beliau, kakaknya Sayyidina Ali, Ja'far bin Abi Thalib, sedang berbaring-baring. Manakala sedang berabah-berabah, tiba-tiba datang malaikat. Jadi kejutan untuk Nabi Muhammad, itu kejutan, diambili, bakal kejutan. Dalam riwayat lain, furija saqfu baiti, dibelah atap rumahku. Timbul-timbul Nabi sedang berabah di rumah, terbelah atap rumah. Itu datang malaikat Jibril dengan Mikail melalui atap rumah tadi. Karena kalau diketuk pintu ketahuan kita datang. Tapi kalau kejutan di muka atap, imbah sudah masuk malaikat ke rumah tadi menjemput Nabi, dibawa naik ke atas atap tadi, tertutup pulang. Jadi itu perumpamaan bahwasanya hati Rasulullah akan dibedah seperti itu juga. Nanti begitu dibedah, tertutup seperti tertutupnya atap di atas tadi. Iza amma qudusan fihi ammal anbiya. Jadi itu perjalanan tadi, malaikat Jibril sebelah kanan, malaikat Mikail sebelah kiri, berangkat berjalan. Ini perjalanan musafir yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Nah, ini kadang beraninya menghadang nih pimpinan dunia akhirat nang dikawal. Ini malaikat Jibril, malaikat Mikail, hantu mana wani, iblis mana wani menghadang kadang waninya ini nih. Nah, menyingkir beritaan, dajjalnya kah, siapanya Abu Jahalnya kah. Ini perjalanan yang paling jauh nih, paling hebat nih Jibril. Mau nih malaikat Jibril katik sidin gitu kali payan nih keduniaan nih. Iz amma qudusan fihi amal anbiya waraka li mi'raji sururi liyas'ada. Ketika daripada Rasulullah SAW itu mengimami di Al-Qudus di Palestina, Nabi mengimami di sana, mengimami para nabi. Dalam riwayat itu para nabi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, para arwahnya para nabi diturunkan dan semuanya berkumpul di sana. Kenapa jadi Palestina, Al-Qudus itu ditunjuk dijadikan sebagai Ardul Anbiya di sana, buminya para nabi.
Karena hampir seluruh nabi, mulai zaman Nabi Allah Ibrahim ada di Palestina, zaman Nabi Allah Ishak itu keturunan Nabi Ibrahim itu banyak. Para nabi-nabi yang 25 itu kebanyakan berada di Palestina, nabi-nabi. Jadi di sana Ardul Anbiya. Jadi kalau Rasulullah SAW datang ke buminya para nabi, kemudian beliau yang ditunjuk untuk menjadi imam, ini pertanda bahwa ini adalah imamul anbiya, imamnya para nabi. Karena bukan daerah kekuasaan nabi. Tetapi di akhir zaman nanti disebutkan wasultanuhu bisyam, bahwa kerajaan nabi di Syam itu nanti di Baitul Maqdis yang akan dipimpin oleh Imam Mahdi nantinya, itu di akhir zaman, keturunan daripada zuriat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah Al-Qudus sekarang genjatan senjata. Nah, alhamdulillah Palestina, mbahnya Los Angeles itu tambur ya kalau Amerika tuh. Jadi waraka li mi'raji sururi liyas'ada. Kemudian Rasulullah setelah mengimami, jadi nang azan malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengumandangkan azan. Biasanya malaikat Jibril azan di langit. Karena nang berkumpul nih para nabi di bumi, pertemuan di bumi dulu. Karena riwayat lain ada juga menyebutkan bahwa di Baitul Ma'mur Nabi juga mengimami di atas sana, mengimami para nabi dan malaikat juga. Di bumi malaikat Jibril yang azan, mengumandangkan. Setelah azan kemudian para malaikat para nabi-nabi itu berkumpul bertahan. Bukan hanya nabi yang 25, nabi para rasul yang 313 ya. Nang kita kada kenal, nang kita kada tahu nama-namanya, minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Di antara mereka para rasul ada yang kami ceritakan dan ada juga yang tidak kami ceritakan ya Allah. Cuma jumlahnya rasul 313, 313. Nah, jadi bilangan 313 itu bilangan angka yang sangat luar biasa. Hitungan yang sangat luar biasa. Mulai daripada Rasul 313. Namun ada 25 yang wajib kita hafalkan. Daripada 313 ada 25 Rasul. Nah, 313 juga bilangan ya tentaranya Nabi Daud ketika mengalahkan Raja Jalut. 313 juga. Mengalahkan ribuan pasukan Raja Jalut. Wa qatala Daudu Jalut. Waktu itu Nabi Daud itu jadi panglima daripada Raja Talut. Nah, Raja Islam Raja Talut, Raja kafir Jalut. Nah, ini sama-sama aja juga Talut, Jalut. Banyak panglima perangnya Nabi Daud asalnya. Nabi Daud panglima perang asalnya. Setelah menang Nabi Daud mengalahkan Raja Jalut, kemudian Nabi Daud diangkat jadi khalifah. Bahaya ya, jadi raja Nabi Daud. Bisa anak Nabi Sulaiman. Itu jumlahnya 313 juga. Nah, 313. Kemudian yang terakhir yang 313 jumlah tentara daripada perang Badar. Nah, itu juga 313 juga. Mengalahkan pasukan kafir kurang lebih 1000 orang. Jadi setelah selesai berkumpul bertaan di Al-Qudus tadi di Palestina tadi, semua para nabi berkumpul dengan gelarnya para nabi-nabi. Dengan Nabi Adamnya, Adam Safiyullah, ada Nabi Nuh Najiullah, ada Nabi Ibrahim Khalilullah, ada Nabi Daud Khalifatullah, ada Nabi Musa Kalimullah, ada Nabi Isa Ruhullah. Jadi dengan gelar macam-macam. Ada Nabi Muhammad Habibullah. Nah, jadi berkumpul bertaan kan, terkumpul yang berpangkat-pangkatnya Nabi-Nabi Ulul Azmi juga. Setelah selesai malaikat Jibril qamat, akhirnya mereka para nabi-nabi itu mengedepankan iz qaddamatka jami'ul anbiya'i biha. Ketika para nabi-nabi itu mengedepankan, menyuruh, mempersilahkan Nabi Muhammad untuk menjadi imam, jadilah Rasulullah imam di sana. Waraqa li mi'raji sururi liyas'ada, dan kemudian Rasulullah itu menaiki daripada tangga keberuntungan. Jadi diulurkanlah tangga aja daripada langit. Diulurkan tangga daripada langit. Yang mana anak tangga itu ada 10 anak tangga.
10 anak tangga diulurkan, ada yang daripada emas, perak tangganya itu. Jadi 7 anak tangga itu sampai ke langit yang ke-7. 7 anak tangga sampai ke langit yang ke-7. Kemudian tangga yang ke-8 itu ke Sidratil Muntaha. Tangga yang ke-9 ke Mustawa. Tangga yang ke-10 ke arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makhluk paling tinggi, sudah aras di atas tuh. Kan ada lagi yang lebih tinggi dari itu. Jadi yang tangga yang 7 ini, anak tangganya itu apabila diinjak, ya anak tangganya itu bila sudah dijajak oleh Nabi, maka langsung terbang. Jadi dijajak tangga pertama langsung sampai ke langit pertama secepat kilat, langsung sampai. Diinjak anak tangga kedua langsung sampai ke langit kedua, dan seterusnya. Nah, jadi itu prosesnya secepat kilat dan lebih laju daripada lift-lift yang ada zaman sekarang ini. Ya Allah, kita sedang mencik tombol dahulu. Jadi sebenarnya kadang nang herannya nang zaman sekarang nih, nang kemajuan zaman, penemuan aja. Zaman dahulu itu orang seperti itu, terbang cepat kilat ya. Zaman dulu sebenarnya itu menjadi karamatnya para aulia, nah seperti itu. Buka jendela aja sampai ke Mekah. Buka jendela sampai ke Tarim, sampai ke Madinah aja. Itu sebenarnya karamat para wali itu. Bisa berpandai jarak jauh aja. Nah, zaman dahulu karamat-karamatnya para aulia, lebih-lebih para ahli Ba'alawi, keluarga daripada Nabi, daripada Ba'alawi ini banyak karamat yang dinampakkan. Zaman sekarang karamat-karamat itu banyak tersembunyi, iya, diulah oleh orang barat sudah ya, nang macam kita video call, kita di HP sudah karamatnya, ya kan, mau teleponan jarak jauh juga kan. Nah, Mbah Hari kan tahun 80-an nang bubuhan nang cuntang susu tuh, jadi tali di minyak gasi ya, kalau halo jangan itu aja. Nah ini ada sudah HP itu, makanya kebanyakan nang alat-alat orang barat ini masukkan karamat-karamat itu banyak tersembunyi lagi daripada wali-wali itu. Zaman dulu wali kan terbang kan, melipat bumi bisa kan, karamah. Karena karamat itu bilanya wali Allah Ta'ala karamat, namanya bila ada nang keistimewaan. Apabila para nabi itu mukjizat, nah apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kudrat. Nah, jadi yang demikian itu sebenarnya tidak heran ya, kalau bisa secepat kilat, secepat nang seperti itu. Jadi kalau bicara tentang lift, ada sudah lift, Rasulullah naik lift sudah lebih laju daripada lift kita. Jadi tidak perlu nang dianehkan zaman sekarang nih, penemuan zaman dahulu sudah ada. Raqa li mi'raji sururi liyas ada. Jadi naik ke sana sampai tangga yang ke-8 ke Sidratil Muntaha, kemudian yang ke-9 ke Mustawa, dan yang ke-10 ke arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril berpisah di inggat Sidratil Muntaha, mengantar ke sana aja di perbatasan Sidratil Muntaha. Malaikat-malaikat yang bertugas di bawah kalau hendak naik sampai Sidratil Muntaha saja. Kemudian malaikat-malaikat yang di atas kalau hendak turun ingat Sidratil Muntaha aja juga. Jadi saling menyerahkan aja lagi. Itu perbatasan yang di atas kada boleh melewati Sidratil Muntaha. Itu sidir. Ya kita pohon sidir yang teramat tinggi, puncak yang ketinggian pohon sidir, pohon bidara. Daunnya seperti belalai gajah, daunnya seperti telinga gajah. Nah, di daun itu, daun Sidratil Muntaha itu tertulis takdir kita, nama-nama manusia, bulan bin bulan. Itu kalau ini jatuh daun itu pejang mati orangnya itu. Yang tertulis namanya di daun itu. Nah itu sampai di sana. Jadi malaikat Jibril beda menemani. Pas naik ke Mustawa, Rasulullah SAW itu hanya menyambut oleh malaikat aja lagi. Jadi 70.000 hijab ya. Jadi Rasulullah itu hanya disambut oleh malaikat hijab pertama, diserahkan ke hijab kedua, ke hijab ketiga, keempat, sampai 70.000 dilalui. Ini nang hijab kedua nih, nah, kada boleh juga masuk ke hijab pertama. Pokoknya per kamar bangnya, perbatasannya bang, sampai melalui 70.000 hijab.
diserahkan aja, kada lagi nang mantar sampai ke aras ada nang sanggupnya. Malaikat Jibril aja mundur kada sanggup. Nabi Muhammad yang sanggup nah. Jadi tahu di situ kita siapa nang guru sebenarnya. Bukan malaikat Jibril gurunya Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad gurunya malaikat Jibril. Nah, ini diantar sampai selesai daripada mustawa, baru ketika hendak menuju arasnya Allah Subhanahu wa taala baru diberikan permadani, sajadah terbang. Nah, menaiki Nabi Muhammad sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sedikit cerita ataupun kisah mengambil berkah daripada Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dengan manaqib Abah Guru Sekumpul sudah kita dengarkan tadi di syair-syair dan sudah sangat masyhur yang terlihat oleh mata kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala muliakan Kalimantan Selatan kita ini dengan seorang wali Allah Subhanahu wa taala yang seperti Abah Guru Sekumpul, yang sangat luar biasa, yang menarik daripada hati-hati orang, yang membuat cinta kepada beliau, yang membuat ringan orang-orang untuk mengorbankan harta untuk menghaul beliau. Jasa daripada Abah Guru Sekumpul sendiri di dalam menyebarkan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik, hidayah, bimbingan, Allah berikan kita keberkahan, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua keberkahan dan kebaikan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak-anak cucu kita dan seluruh kampung kita mendapatkan rahmat dan maghfirah ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini mungkin bisa sampaikan. Ulun minta halal, minta ridha, minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min dzurriyyatina wa qurrata a'yuna waj'alna taquna imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.